Halo, selamat siang Pak Wahyu, Kak Adam, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan membahas perihal pelayanan kesehatan, mulai dari konsep pelayanan kesehatan, masalah yang terjadi baik sebelum ataupun sesudah pandemi COVID-19, serta perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami beranggotakan dari saya sendiri, baik Redatul Herani, Laura Gabriela, dan Rehan Gariandra. Halo teman-teman, kalian pernah tidak dibawa ke rumah sakit seperti orang yang ada di video tadi? Atau dirawat inap di rumah sakit? Atau hanya sekedar menerima rawat jalan? Nah, semua itu merupakan apa yang kita sebut dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu adalah upaya untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan fisik, mental, dan emosional yang biasanya dilakukan oleh tenaga profesional. Pelayanan kesehatan pada umumnya terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan juga memiliki 2 jenis upaya yang terdiri dari UKM atau upaya kesehatan masyarakat yang contohnya seperti program imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Lalu ada UKP atau upaya kesehatan perseorangan yang biasa kita dapatkan ketika datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan memiliki 3 jenjang atau tingkatan yang saling berhubungan satu sama lain. Dari yang terbawah ada pelayanan kesehatan primer, lalu ada pelayanan kesehatan sekunder, dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan tersier. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diproyeksikan akan terus meningkat dari 238 juta orang di tahun 2010 menjadi 305 juta orang di tahun 2035. Dengan semakin meningkatnya populasi penduduk dan asumsi angka kejadian sakitnya tetap dapat dipertahankan, maka tetap diperlukan tambahan fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi antrian dan penumpukan pasien yang sakit. Indonesia juga menghadapi adanya transisi demografi dan transisi epidemiologi yang menuntut adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang adekuat dan merata di seluruh Indonesia, dari sisi jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan
kecukupan SDM kesehatan, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium dan penunjang medis, ketersediaan dan kecukupan obat dan vaksin, dan sebagainya. Pun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia termasuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN, perlu segera melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya kesehatan agar mampu berkompetisi dengan negara lainnya di era masyarakat ekonomi ASEAN, termasuk penyiapan regulasi yang lebih teknis. Yang ketiga, perbaikan masalah pelayanan kesehatan. Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia dibutuhkannya pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena itu, terdapat 5 upaya pemerintah dalam menguatkan pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, regionalisasi rujukan, penguatan dinas kesehatan, serta dukungan lintas sektor. Selanjutnya, perbaikan pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum resilient. Hal ini ditunjukkan dengan belum siapnya fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem penunjangnya untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan aman dalam kondisi krisis. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbaikan dalam pelayanan kesehatan, seperti peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, redesain sistem rujukan pelayanan kesehatan, perlindungan optimal kepada tenaga medis, pengembangan real-time early warning system untuk memantau ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, pemerataan sebaran fasilitas pengelolaan limbah medis, serta memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan esensial. Nah, dari pemaparan tadi sudah menjadi jelas kan apa itu pelayanan kesehatan dan seberapa besar ruang lingkupnya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan juga tidak lepas dari berbagai masalah, dan karena itu upaya penguatan dan perbaikan merupakan hal yang penting untuk mengatasi masalah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.